Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita semua. wabarakatuh. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta berlimpah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di beberapa hadis banyak dinyatakan tentang keutamaan dan fadilah dari seluruh rangkaian ibadah, mulai dari sholat 5 waktu, kemudian puasa, zikir dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalan adalah apakah benar bahwa seluruh ibadah itu mendatangkan fadilah, atau adakah kriteria yang harus kita penuhi agar ibadah itu membawa kepada fadilah dan tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersama ini kami sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Kang Ateng. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang Ateng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat senantiasa berkat doa kita semua. Alhamdulillah. Ya. Begini Kang Ateng. Ya, bagaimana? Di beberapa hadis bahkan banyak yang menjelaskan tentang fadilah satu rangkaian ibadah. Namun yang menjadi persoalan, apakah semua ibadah yang kita lakukan itu akan membawa fadilah dan keutamaan seperti yang kita harapkan? Bagaimana ini penjelasan menurut Kang Ateng? Ya, memang banyak orang ketika berbicara tentang fadilah ibadah, baik. mereka Bagaimana, termotivasi, Kang? Ya, mereka termotivasi untuk melaksanakan ibadah. Tapi pada saat yang sama, mestinya kita juga mempelajari tentang tata cara ibadah agar mendapatkan fadilah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Oh gitu ya Kang? Iya. Jadi jangan sampai kebaikan kita tidak bernilai Namun ibadah. kan begini Kang, Ya, gimana? di dalam satu ayat Al-Quran, Allah berfirman bahwa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Benar. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Betul. Berarti kan kita boleh berkata bahwa seluruh ibadah yang kita laksanakan itu akan berpahala, berpegang kepada ayat ini. Ya. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Kang? Ya, kita setuju bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana, Maha pemurah. Apa standarisasi kebaikan sebetulnya, Kang? Ya. Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak menyia-nyiakan amal baik kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, jadi ini menarik, Kang. Tidak semua kebaikan termasuk amal soleh. Loh, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kan sebagai pembawa syariat Islam. Iya, jadi tidak boleh kita beribadah semau kita sendiri. Harus merujuk kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mengaji, belajar kepada para ulama. Ya, karena ibadah itu ya ada standarisasinya. Iya. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai kitab fikih yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Jadi bagaimana Kang menurut ulama tentang kriteria amal ibadah itu akan termasuk dalam kategori amal soleh, Kang? Jadi begini, di dalam Kitab Tanbihul Ghafilin, di sana ulama menjelaskan yahtajul amalu ila arba'ati asya'a hatta yaslam. Jadi amal membutuhkan 4 pokok dasar agar diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-ilmu qabla bad'ihi, ilmu pengetahuan sebelum melakukan sebuah rangkaian ibadah. Lalu yang kedua, wan niyatu fi mabda'i, niat yang lurus ketika mengawali sebuah pekerjaan. Lalu yang ketiga was-sabru fi wasatih, kesabaran dalam melakukan sebuah kegiatan ibadah. Dan yang terakhir wal ikhlasu 'inda faraghi, dibingkai halus dengan keikhlasan setelah melakukan satu rangkaian ibadah. Nah, 4 pilar ini yang harus kita penuhi. Jadi ilmu, kemudian niat yang lurus, kesabaran, dan kita bingkai halus ibadah kita itu dengan keikhlasan. Subhanallah. Baik, Kang. Iya. Terkait tentang ilmu pengetahuan. Iya. Bagaimana kemudian dengan
orang-orang tua kita dulu yang pada saat itu minim fasilitas, kemudian guru-guru agama juga masih relatif jarang. Lantas mereka ibadah ya hanya sepengetahuan mereka saja. Ini bagaimana? Saya pikir orang-orang tua kita dulu itu sudah sangat bagus sekali, sudah sangat bijaksana sekali, kendati mereka minim fasilitas dan masih jarang guru agama pada saat itu, tapi mereka masih melaksanakan ibadah, dan insya Allah ibadah mereka itu diterima oleh Allah sebagai sebuah pengabdian. Karena mereka tidak belajar bukan karena malas, karena memang fasilitas yang kurang mendukung saat itu. Jadi Allah di situ baru berlaku ayat, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya yang berbuat baik. Beda seperti hari ini, ketika ulama sudah ada di mana-mana, kemudian kita tidak mengaji, ini bermasalah. Kemudian terkait niat ini Kang, ya memang semua ibadah yang kita laksanakan harus betul-betul lurus niat, madhab mancek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu terkait dengan kesabaran lainnya menarik. Ya, gimana? Biasanya setiap tahun Kang, setiap tahun para pemirsa sekalian, ini saya kira terjadi di beberapa tempat ya, atau bahkan mayoritas terjadi sudah di tradisi. Banyak tempat ya. Ketika sholat tarawih 23 rakaat kemudian dengan alasan jumlahnya banyak, akhirnya dalam pelaksanaannya itu kurang tertib. Juga gimana? Masih sering saya jumpai nih Kang, ketika wiridan setelah sholat, umpamanya sholat zuhur atau asar, orang yang membaca tasbih itu terburu-buru sehingga lafaznya tidak jelas terdengar. Umpamanya begini, Subhanallah, Alhamdulillah. Nah itu bikin bingung malaikat. Nah itu berarti kalau kita pahami bahwa ibadah butuh kesabaran, mestinya lafaz itu atau pekerjaan ibadah itu dilakukan dengan tenang. Betul. Karena begini, kita tidak perlu mengejar jumlah yang banyak kemudian mengabaikan kualitas. Tidak perlu ngebut ya, misalnya begini, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Boleh cepat sepanjang lafaznya masih jelas. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tapi kalau sudah tidak jelas ya saya kira tidak bijaksana untuk kita lakukan. Nah, ini dia Kang, ini yang menarik Kang. Jadi Allah menghendaki kita bukan hanya beramal atau beribadah, tapi juga menjaga kualitas ibadah, begitu kan? Betul. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Bukan hanya terbanyak. Baik Kang. Menarik apa yang kita jadikan tema pada kesempatan kali ini, bahwa kita boleh berbicara tentang fadilah satu ibadah dan kita termotivasi untuk melaksanakan ibadah itu agar meraih satu fadilah. Namun di sisi lain kita juga tidak boleh melupakan tata cara yang telah diatur oleh agama dan tidak boleh keluar dari koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh hukum syariat. Pada saat yang sama kita juga menjaga kualitas ibadah. Baik Kang Ateng, terima kasih atas penjelasannya dan mohon sebelum kita tutup obrolan kita pada kesempatan kali ini, mohon Kang Ateng bisa memberikan kesimpulan atas apa yang kita jadikan tema pada kesempatan kali ini. Monggo silakan Kang. Jadi ibadah itu bukan hanya kita mengejar kuantitas, tapi juga harus memperhatikan kualitas. Ada 4 hal yang dikemukakan oleh ulama agar ibadah kita ini betul-betul diterima sebagai sebuah pengabdian. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Segala ibadah itu memang harus berlandaskan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, ibadah itu harus dengan niat yang lurus. Lalu yang ketiga, ibadah harus dilakukan dengan kesabaran. Jadi ibadah yang kita lakukan itu harus betul-betul kita rasakan bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat tidak terburu-buru dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ibadah itu kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bingkai halus dengan keikhlasan. Kita niat ibadah dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menghendaki kita untuk melaksanakan ibadah, tapi juga memperbagus kualitas ibadah. Itulah yang ingin kami sampaikan. Baik, terima kasih Kang Ateng atas waktunya.
Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan apa yang kita jadikan topik pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Kita berusaha memperbanyak ibadah, tapi juga pada sisi lain kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah agar seluruh rangkaian ibadah kita diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.